Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Rahmianum dari SMP Negeri 4 Percontohan, guru di Aceh Tamiang. Mungkin saya pernah ketemu Bu Supinah ya sebelumnya ya Bu ya. Ternyata kita sama-sama dulu di Bermutu ya Bu ya. Lama saya Bu Kurnia. Saya manggilnya Bunda sih, tapi kali ini saya panggil Bu Supinah saja dulu. Ya, silakan ya. Judul kali ini adalah mengembangkan program remedial atau pengayaan matematika dalam pembelajaran jarak jauh luring. Tadi Ibu Supina sudah memaparkan tentang pembelajaran, bagaimana itu pembelajaran dari awal kita harus menganalisis sebuah KD, lalu dari KD kita turunkan jadi sebuah indikator, yang mana indikator nanti berfungsi kepada untuk membentuk suatu penilaian. Ibu Supina jadi juga menyatakan bahwa pembelajaran dan penilaian itu sepaket. Ya, saya sangat setuju. Nah, di sini saya sudah tunjukkan bahwa kita melakukan pembelajaran kepada siswa saat kita melakukan pembelajaran kepada siswa setelah kita melakukan proses pembelajaran ada tujuan akhir yang ingin kita capai, yaitu penuntasan dari KD, di mana kita tahu KD kita itu berhasil atau bisa dituntaskan atau tidak setelah kita lakukan penilaian. Nah, tadi Ibu juga sudah menjelaskan ada 3 jenis assessment as learning, for learning, of learning. Saya tidak jelaskan itu satu-satu, tapi di mana assessment ini nantinya akan berguna saat kita melakukan proses remedial dan pengayaan. Nah, sekarang kita fokus di penilaian. Penilaian itu dikatakan bisa berhasil atau dikatakan dengan kategori tuntas, salah satunya adalah dengan tercapainya KKM yang sudah ditentukan oleh guru. Saya tidak menjelaskan lagi bagaimana proses untuk mendapatkan sebuah KKM pada suatu KD, bagaimana apa saja yang harus kita perhatikan, intake dan sebagainya. Saya tidak jelaskan itu. Tapi di dalam proses penilaian, saya ingin sampaikan jika KKM itu, seorang anak mendapatkan nilai yang kurang dari KKM, maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah pemberian pembelajaran secara remedial. Begitu sebaliknya, jika penilaian yang kita lakukan itu seorang anak mendapatkan nilai di atas dari sebuah KKM, maka akan dilakukan proses pengayaan. Nah, di sini yang sering terjadi salah persepsi, di mana teman-teman mungkin karena saya juga salah satu ketua MGMP, saya sering mendengarkan pertanyaan dari teman-teman di MGMP, bahkan anak-anak sendiri kadang pernah bertanya, Bu, udah selesai ujian kenaikan kelas, kapan remedialnya? Loh. Jangan-jangan dulu waktu SD izin, gurunya membiasakan setelah ujian kenaikan kelas pun sudah tetap ada remedial gitu. Jadi saya sampaikan, oh nak, kita kan sudah ujian kenaikan kelas, sementara KD-KD yang kita lakukan itu sudah kita selesaikan. Artinya kalau sudah ujian kenaikan kelas, kita tidak lagi melakukan remedial. Nah, itu yang sering terjadi. Saya tidak jelaskan kenapa itu bisa terjadi, tapi itulah fakta yang terjadi di lapangan. Nah, untuk kondisi yang pertama, sesuai dengan judul yang ada tadi, mengembangkan program remedial. Saya harus jelaskan dulu itu tentang remedial. Program remedial itu adalah program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam satu KD tertentu. Nah, bisa jadi dalam proses penilaian ada 2 KD yang bisa kita gabungkan dalam satu proses penilaian. Bisa saja terjadi seperti itu. Jadi ada KD yang memang dia muatannya besar dan ada KD yang muatannya kecil. Itu bisa kita lihat dari struktur materinya. Nah, Bapak Ibu boleh saja kita melaksanakan program pembelajaran remedial ini tadi jika KD tadi tersebut tidak terlalu kita gabungkan beberapa KD dalam suatu proses pembelajaran remedial, tapi dilihat lagi keterkaitan antara KD tersebut. Kemudian, pendidik membantu peserta didik untuk memahami kesulitan belajar yang dihadapi secara mandiri, mengatasi kesulitan dengan memperbaiki sendiri cara belajar dan sikap belajarnya yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang optimal. Jadi sebenarnya proses remedial itu adalah proses
recovery kalau saya melihatnya. Jadi begitu kita lihat, oh ternyata anak didik kita itu belum mencapai KKM yang kita tentukan. Baik itu, kayak tadi di awal sudah saya sampaikan, KKM saya tidak perjelas lagi apakah itu ditentukan oleh guru secara MGMP ataukah KKM tunggal, KKM ganda, saya tidak jelaskan lagi. Nah, selanjutnya pelaksanaan pembelajaran remedi. Kalau di dalam pedoman penilaian yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan, Direktorat pada edisi keempat, di situ dikatakan ada empat proses pembelajaran remedi. Nah, tadi kan judulnya ini sekarang di masa pandemi dan juga judulnya tentang pembelajaran jarak jauh. Jadi saya mengambil 3 model pelaksanaan pembelajaran remedi ini yang bisa kita laksanakan secara jarak jauh dan luring. Yang pertama itu secara individu dengan kriteria apabila kurang dari 20% peserta didik mengalami kesulitan yang berbeda-beda. Nah, mengalami kesulitan berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Lalu untuk pelaksanaan pembelajaran yang kedua itu ada dengan secara berkelompok, yaitu apabila 20-50% dalam peserta didik yang mengalami kesulitan. Dan yang ketiga itu pembelajaran ulang kelompok terbatas. Kenapa saya katakan kelompok terbatas? Karena ini disesuaikan dengan kondisi kita sekarang. Lagi pandemi dan sekarang lagi masa new normal ini. Kenapa dikatakan terbatas? Sedangkan sekarang proses pembelajaran saja kalau sedang tatap muka, kita harus membatasi tidak lagi itu satu kelas harus 32, tapi melainkan harus maksimal dibagi dua dalam satu kelas. Begitu juga dengan pelaksanaan remedi. Makanya saya katakan di sini diadakan dengan pembelajaran ulang kelompok terbatas. Bagaimana nanti caranya saya akan tunjukkan contoh programnya. Ini saya hanya menjelaskan proses pelaksanaan pembelajaran remedialnya. Nah, kalau pembelajaran ulang kelompok terbatas ini lebih dari 50% peserta didik yang mengalami kesulitan. Oke, selanjutnya. Nah, tadi setelah melaksanakan pembelajaran remedi, kita akan memberikan penilaian. Alternatif pemberian nilai pada hasil pembelajaran remedi ini saya kutip dari pedoman penilaian kurikulum 2013 edisi keempat juga. Di situ disampaikan ada 3 alternatif. Kita tidak perlu berdebat, kita tidak perlu mencari pembenaran. Semua ini sesuai dengan kebijakan di sekolah masing-masing. Bisa saja alternatif pemberian penilaiannya itu dengan cara yang pertama, nilai sesuai dengan capaian yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti remedial. Artinya berapa nilai yang didapatkan atau nilai yang diperoleh setelah melakukan kegiatan remedial. Kegiatan remedial tadi bisa dengan individu, kelompok, atau pembelajaran ulang terbatas. Yang kedua, nilai dengan cara merata-rata antara nilai capaian awal atau sebelum mengikuti remedial dan capaian akhir setelah mengikuti remedial. Ini juga ada beberapa kategorinya. Lalu yang ketiga itu bisa saja kita ambil nilainya sama dengan KKM. Artinya kalaupun dia memang belum mencapai nilai sesuai KKM tapi dia sudah melalui proses pembelajaran remedial, kita guru boleh mengambil kebijakan. Jadi ada 3 alternatif pemberian nilai di mana alternatif pemberian nilai hasil pembelajaran remedial ini bisa disepakati begitu sesuai yang ada di pedoman penilaian yang ada di kurikulum 2013. Nah, tadi kita cerita sudah tentang pembelajaran remedial. Sekarang kita ke pengayaan. Remedial tadi terjadi jika peserta didik memiliki hasil belajar yang mendapatkan nilai di bawah dari KKM terhadap KD. Nah, ini juga yang harus saya tekankan. KKM tiap KD bisa saja berbeda. Jangan samakan KKM mata pelajaran. Karena saat kita mau menurunkan sebuah KKM mata pelajaran, kita harus menurunkan dulu KKM setiap KD. Dari KD itu nanti akan muncul jadi sebuah KKM mata pelajaran. Mungkin saya tidak mendalami soal KKM, tapi sedikit saya sampaikan agar tidak salah mengambil keputusan. Apakah anak ini termasuk kriteria remedial? Apakah anak ini termasuk kriteria kegiatan pengayaan? Oke.
Di sini saya sampaikan pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil penilaian harian. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan sekali, tidak berulang kali sebagaimana pembelajaran remedial. Kenapa dikatakan tidak berulang kali sebagaimana pembelajaran remedial? Bapak Ibu boleh melakukan pembelajaran remedial berulang kali jika peserta didik kita belum mencapai KKM dari KD yang sudah kita tentukan. Selanjutnya, pelaksanaan pengayaan. Ini juga disesuaikan dengan kondisi pandemi kita sekarang. Artinya saya mengambil ada dua. Yang pertama itu dengan mandiri, artinya siswa diberi permasalahan matematika yang tingkat kognitifnya lebih tinggi dari kognitif indikator pembelajaran. Ini dilakukan secara mandiri. Kemudian yang kedua itu dengan kelompok, jelas dengan kelompok terbatas, bisa dengan 3-4 orang anak yang memang mereka berdomisilinya berdekatan. Kita berikan sebuah soalnya itu nanti bisa kita cari yang mana tujuannya adalah tingkat permasalahan masalah nyata, permasalahan matematika yang tingkat kognitifnya lebih tinggi dari kognitif pembelajaran. Oke, di sini saya akan menunjukkan ada program pembelajaran remedi dan juga contoh program pembelajaran pengayaan. Nah, untuk program pembelajaran remedi, saya ambil untuk materi kelas 9 di semester ganjil, di mana di sini menjelaskan KD-nya, bunyinya menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat. Kita harus lihat posisi KD tersebut. Setelah kita turunkan indikatornya, ada mempolakan. Mempolakan itu masih pada C2 atau pemahaman. Lalu saya menggunakan operasi bilangan. Menggunakan itu pada C3 atau pengaplikasian. Selanjutnya, menemukan. Nah, menemukan ini termasuk kepada C4, yaitu analisis. Kenapa kita harus tahu itu? Sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Supina sebelumnya, tujuan kita agar kita bisa mengetahui, jangan kita pakai sebuah pisau cutter untuk memotong bagian yang lebih besar atau sebaliknya gitu. Jadi kita harus memahami dulu posisi dari indikator yang kita buat. Nah, tadi di pengayaan disampaikan bahwa anak-anak akan diberikan tingkat kognitifnya lebih tinggi. Indikator-indikator yang kita lakukan dalam proses pembelajaran, di sini sampai kita berada di pada untuk kompetensi 3 itu mengemukakan gagasan, menemukan sifat-sifat operasi bentuk aljabar. Ini pada menganalisis atau C4. Artinya, ketika pengayaan boleh kita lakukan kita berikan soal-soal atau masalah-masalah nyata dalam pembelajaran di atas dari C4. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana. Nah, kemudian kita sekarang ke tindakan remedi yang dilakukan. Tadi kita melihat ada individu, kelompok, pembelajaran ulang. Nah, kalau pembelajaran ulang tadi sudah saya batasi dengan pembelajaran ulang yang bersifat kelompok terbatas karena disesuaikan dengan kondisi pandemi yang sekarang ini. Nah, jadi untuk tugas individu, ini biasanya saya melihat peserta individu yang belum tuntas diberikan penguatan materi terhadap indikator yang menjadi kelemahannya. Setelah itu diberikan berupa soal untuk latihan pemahaman terhadap indikator yang masih perlu dilakukan penguatan tadi. Kegiatan ini akan dilakukan di rumah peserta didik yang terdata memiliki kelemahan pada suatu indikator. Dalam pelaksanaan tetap memperhatikan protokol kesehatan karena kita melakukan kegiatan remedial ini dalam kondisi pandemi dan dalam luring.
Tugas kelompok jika tadi persennya di antara 20 sampai 50% banyaknya peserta didik. Nah, setelah dilakukan pemetaan terhadap peserta didik dan indikator yang menjadi kelemahannya, maka peserta ini yang saya lakukan dan program yang saya buat, maka peserta didik dalam kelompok yang bersesuaian dengan kelemahan indikatornya mendapatkan penguatan materi kembali dari guru. Setelah itu diberikan beberapa soal latihan pemahaman terhadap indikator yang masih perlu dilakukan penguatan tadi. Nah, kan ini kelompok. Kegiatan ini dilakukan di salah satu rumah peserta didik. Jadi gini, saya melakukannya itu misalnya ada 3 orang anak yang ada 5 orang anak yang belum bisa pada suatu indikator. Jadi saya lakukan pemetaan, anak ini ternyata disesuaikan untuk indikator ini masih sangat lemah. Lalu disesuaikan lagi dengan hasil dari penilaiannya tadi. Lalu saya kumpulkan jadi saya gabungkan dalam sebuah kelompok. Kemudian saya yang melakukan studi visit atau pembelajaran langsung ke rumahnya gitu dengan secara berkelompok. Artinya proses pembelajaran itu dilakukan dengan luring di luar jaringan dan tetap melaksanakannya itu dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi tidak beramai-ramai, jadi saya lakukan pemetaan. Nah, tidak jauh berbeda dengan pembelajaran ulang. Kalau pembelajaran ulang kan tadi lebih dari 70%, artinya sangat banyak anak. Misalnya seperti ini, saya katakan pembuatan jadwal pelaksanaan pembelajaran. Misal, jika ada 16 dari 30 peserta didik yang tidak memenuhi ketuntasan terhadap suatu KD, misalnya KD ini, maka 16 peserta didik ini saya bagi dalam 4 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 4 orang. Nah, sehingga saya melakukan pembelajaran ulang dengan kelompok terbatas tadi. Saya buat jadwal hari Senin. Saya buat jadwal misalnya di hari ini pukul sekian di kelompok ini, kelompok pertama, kedua, ketiga, dan 4, begitu seterusnya. Dan pembagian kelompok juga memperhatikan kedekatan rumah peserta didik antara satu dengan yang lainnya. Maka pembelajaran ulang misalnya saya lakukan selama 4 hari karena tadi ada 4 kelompok secara bergantian dengan rincian 1 hari suatu kelompok. Begitu juga setelah itu saya lakukan penilaian. Nah, tetap juga dengan memperhatikan protokol kesehatan. Itu tadi tindakan remedi yang dilakukan. Kemudian penilaian ulang. Kalau setelah dilakukan tindakan remedi, baik itu individu, kelompok, pembelajaran, kita lakukan penilaian ulang. Nah, setelah dilakukan penilaian ulang, kita lihat tadi kan dikatakan sebelumnya di slide saya tadi bahwa pembelajaran remedi itu boleh dilakukan berulang, disesuaikan. Tapi tidak karena kita kebetulan dia luring, jadi sama sekali tidak mengganggu jam tatap muka, tapi tidak mengganggu keberlanjutan dari KD yang akan kita ajarkan selanjutnya. Oke, di pengayaan ini sama tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi kalau tadi itu saya contohkan di soalnya, nah ini adalah saya masuk ke pelaksanaan program pembelajaran remedinya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi artinya seperti ini. Misalnya untuk KD mempolakan operasi bulan berpangkat rasional, di sini ada berapa siswa. Saya akan lakukan pemetaan. Jadi hasil pemetaan nama-nama siswa ini tadi di situ bisa kita ambil kesimpulan apakah untuk indikator ini termasuk ke yang 20%, ataukah yang ke 20% sampai 50%, ataukah lebih dari 50%. Inilah guna dari program untuk pembelajaran remedi. Nah, saya di sini menunjukkan untuk pembelajaran pengayaan. Tindakan pembelajaran pengayaan bisa saya lakukan dengan pemberian tugas kepada anak-anak yang memenuhi kriteria pengayaan untuk menyelesaikan tugas tambahan, misalnya tugas yang berasal dari buku cetak yang dimiliki anak-anak atau soal-soal yang guru pilihkan. Proses penyelesaian tugas yang tambahan tersebut dikerjakan pada selembar kertas berpetak, selanjutnya dikumpulkan ke sekolah. Artinya gini Bapak Ibu, saya mengambil situasi waktu tahun ajaran sebelumnya, waktu dimana kita awal-awalnya pandemi.
kami di Aceh, kalau saya khususnya di sekolah saya, itu membuat sebuah tugas seperti ini, lalu saya kumpulkan, yang dimana yang mengumpulkan itu bisa saja orang tuanya. Jadi orang tuanya mengumpulkan tugas anak-anaknya ke sekolah dalam sebuah lembar kertas. Nah, di situ di lembar kertas itu nanti guru sudah menyusun. Artinya begini, misalnya satu kelas itu ada 30 orang anak, misal ada 30 orang anak, lalu yang mengikuti pengayaan itu hanya 5 orang. Nah, misalnya mendapatkan pengayaan hanya 5 orang anak yang bisa melampaui dari nilai hasil penilaiannya. Kemudian 5 orang anak ini tadi saya buat jadwal yang saya komunikasikan dengan orang tuanya untuk bisa mengumpulkan ke sekolah. Artinya menghindari supaya jangan anaknya yang ke sekolah karena menyangkut masalah situasi pandemi seperti sekarang ini. Nah, saya kasihkan sebuah contoh kalau di sini, kalau tadi kan mesti sampai prosesnya mesti sampai C4. Kali ini saya buat sebuah soal. Bukan saya buat, saya mengambil dari sebuah soal, diberikan misalnya seperti ini. Diberikan C pangkat 102 kurang C pangkat 100 kurang 144 per 7 pangkat 100 kurang 3 sama dengan A. Maka nilai A adalah. Nah, ini adalah contoh-contoh soal yang saya berikan sebagai soal untuk pengayaan mereka nanti. Di mana proses ini adalah mereka harus menyusun langkah-langkah sehingga mereka harus mendapatkan bagaimana langkah yang harus mereka lakukan supaya mereka menemukan nilai X dan bagaimana langkah-langkah yang harus mereka lakukan sehingga mereka harus menemukan nilai A. Itu demikian dari saya, sudah saya sampaikan program remedial pengayaannya sampai ke bentuk yang sudah saya buat. Terima kasih.